Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pada sesi keempat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai transport aktif dan transport pasif. Oke, silakan diikuti. Perhatikan agar kalian bisa lebih paham. Berikutnya transport pada membran plasma. Dapat diamati pada bagian berikut. Ada transfer pasif, transfer tanpa menggunakan energi, dan transfer aktif, transfer dengan menggunakan energi karena dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Yang termasuk transfer pasif meliputi difusi dan osmosis. Difusi ada yang difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi. Artinya difusi yang dibantu dengan protein pembawa di membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Sedangkan osmosis merupakan difusi molekul air melintasi membran permeabel. Pada transfer aktif ini meliputi endositosis, yaitu memakan atau fagosit, dan meminum atau pinositosis. Yang kedua eksositosis, yaitu mengeluarkan atau memuntahkan. Pada bagian ini semua melibatkan energi, karena harus bergerak dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang tinggi, sehingga disebut transport aktif. Berikutnya bisa kita amati difusi sederhana. Kalau kita lihat di dalam gambar, bagian atas terdapat kristal dalam air. Kita masukkan kristal, kemudian kristal akan mencair sehingga menyebabkan air di dalam stoplas berubah menjadi warna biru. Gambar berikutnya itu gas dalam ruang. Gas yang diletakkan di dalam ruangan secara otomatis akan menyebar merata ke seluruh ruangan. Dari bagian yang konsentrasinya tinggi akan bergerak menuju daerah atau ruangan yang konsentrasinya rendah, tanpa melewati selaput apapun, sehingga disebut dengan istilah difusi. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Kita lihat gambar pertama, di sini ada bagian luar sel dan di dalam sel. Pada saat konsentrasi di luar sel tinggi, maka molekul yang ada di sini akan berpindah ke dalam sel dengan bantuan saluran protein atau pori-pori. Ini memasukkan atau masuknya molekul ke dalam sel melalui pori-pori sel. Kemudian bagian yang kedua, di luar sel konsentrasinya sangat tinggi, kemudian akan berusaha untuk berpindah ke bagian dalam sel yang konsentrasinya lebih rendah. Tapi untuk pindahnya molekul sel ini memerlukan energi untuk menggerakkan katup, supaya kalau kita lihat di gambar ini, ketika molekul masuk di sini maka akan menutup, kemudian molekul akan keluar. Kemudian begitu seterusnya masuk, kemudian setelah molekul dari dalam ini akan tertutup dan mulut bagian dalam terbuka. Akhirnya terjadilah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses ini dibantu dengan protein pembawa di membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Baik, berikutnya osmosis. Merupakan perpindahan molekul zat pelarut
dari daerah konsentrasi pelarut tinggi ke daerah konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeable. Kita perhatikan gambar berikut. Ada semi permeable, ini adalah selaput. Ya. Kemudian pada bagian yang airnya, konsentrasi airnya lebih besar, akan berpindah ke daerah yang konsentrasi airnya lebih rendah. Ya. Pada bagian yang biru ini pekat karena kurang cairan, sedangkan yang sebelah kanan lebih cair karena konsentrasinya lebih rendah. Perpindahan molekul zat ini melewati selaput permeable sehingga disebut sebagai osmosis. Berikutnya efek osmosis. Jika konsentrasi larutan sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan bergerak keluar, meninggalkan sel secara otomatis. Akibatnya sel menyusut dan mati atau mengalami plasmolisis. Yang kedua, jika konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan bergerak masuk ke dalam sel secara otomatis. Akibatnya sel membengkak dan pecah, kecuali pada sel tumbuhan hanya menggelembung dan menegang yang disebut dengan turgid. Berikutnya transport aktif. Pada proses transport aktif, zat masuk atau keluar ke atau dari dalam sel melawan gradien konsentrasi. Nah, ini adalah gambar membran plasma. Potensi elektrokimia sangat tinggi. Pada saat terjadi difusi, maka molekul zat akan berpindah secara transfer pasif. Kemudian pada transfer aktif, berpindahnya molekul zat ini melawan gradien konsentrasi. Berikutnya endositosis dan eksositosis. Bahan yang sangat besar tidak dapat melalui membran. Maka bahan dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu, dikeluarkan dari sel atau eksositosis atau masuk, disebut dengan istilah endositosis, yaitu berupa bahan cair atau pinositosis dan bahan padat berupa fagositosis.